Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah adalah, Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat Alkitab. Tuhan memerintahkan para nabi di setiap zaman untuk mencatat 66 kitab dalam Alkitab. Melalui Alkitab ini, kita perlu memahami kehendak Tuhan yang mendalam. Alkitab mengajarkan kita alasan kita datang ke bumi ini dan tempat akan kita pergi. Dan juga mengajari bahwa kita tidak binasa, tetapi kembali ke tempat kita berasal ketika kita meninggal. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan mengatur dan membimbing seluruh hidup kita. Saudara-saudari, siapakah yang menjadi pusat Alkitab? Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, kitab-kitab suci ini memberi kesaksian tentang Aku. Semua umat manusia harus mengenal Tuhan. Melalui Alkitab, bukankah Tuhan mengajari manusia tentang kepercayaan yang benar supaya mereka bisa mengenal Tuhan, menerimanya dan takut akan Dia saat Dia datang dengan bentuk apa saja? Dan taat pada segala perkataan yang diberikannya? Pikirkan alasan bahwa Tuhan adalah pusat Alkitab dan pusat alam semesta. Kalau begitu, apa yang akan terjadi pada iman kita tanpa Tuhan? Jika kita mengaku memiliki iman, tetapi tidak ada Tuhan di dalam diri kita, maka tidak ada artinya. Kita tidak bisa menerima keselamatan atau pengampunan dosa. Tanpa Tuhan, iman tidak bisa ada. Jika ada gereja yang selalu memuji Tuhan tapi tidak ada Tuhan di situ, apa yang akan terjadi padanya? Saat ini, ada banyak gereja seperti pasir di tepi laut banyaknya, tetapi karena Tuhan bukanlah pusatnya, apa yang terjadi? Bahkan seorang pendeta atau seorang pemimpin baru pun akan menjadi pusatnya. Manusia menganggap kata-kata mereka lebih utama daripada firman Tuhan. Mereka melakukan kebodohan seperti itu. Itu dikarenakan tidak ada Tuhan di dalam gereja tersebut. Apakah ada artinya bagi peraturan kebenaran tanpa Tuhan? Kebenaran tentang hari Paskah dan hari Sabat begitu berharga karena Tuhan ada, bukan? Itulah sebabnya kita harus selalu menempatkan Tuhan pada pusat iman kita. Akhir-akhir ini, kita bisa melihat banyak gereja di sekitar kita tidak berfungsi baik sebagai gereja karena tidak ada Tuhan di sana. Mari kita pikirkan satu hal lagi. Apakah kebaktian, pujian, atau doa tanpa Tuhan ada artinya? Semua itu tidak berarti. Agar hal ini memiliki makna, siapa yang harus ada? Tuhan harus ada. Karena Tuhan ada di gereja kita, iman kita bersinar. Meskipun gereja kita mungkin menghadapi rintangan, gereja kita memimpin umat manusia ke kerajaan sorga. Bukankah begitu? Itu semua karena Tuhan ada di gereja kita. Jadi kita perlu mengenal Tuhan yang ada bersama kita, bukan? Mari kita buka kitab Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 6 kita baca. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Alkitab mengajarkan kepada kita, bahwa Tuhan ingin umat manusia mengenal Dia. Banyak orang di dunia ini mengejar hal-hal duniawi. Dan menghabiskan banyak waktu, uang, dan upaya mereka untuk hal-hal duniawi.
Namun, mereka berkata, "Saya tidak punya waktu untuk mengenal Tuhan. Saya sibuk." Mereka menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudari, apakah ada orang yang terlahir dengan pikiran, "Aku ingin menjadi kaya di bumi ini"? Sejak mereka lahir, kebanyakan orang telah mewarisi pemikiran, "Aku harus memperoleh banyak rezeki." Tetapi semua orang pulang dengan tangan kosong saat meninggal dunia. Tidak ada yang bisa dibawanya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia ingin mereka mengenalnya. Harta benda dan kehidupan di bumi ini penting. Tetapi pada akhirnya, ketika kita kembali ke kerajaan sorga, pikiran yang lebih besar seharusnya adalah, apakah aku sudah memperoleh pengenalan akan Tuhan? Apakah aku sudah takut akan Dia dan menaati firman-Nya? Hal ini jauh lebih penting dari harta benda. Oleh karena itu, iman kita tanpa Tuhan, gereja tanpa Tuhan, peraturan kebenaran tanpa Tuhan, dan ibadah tanpa Tuhan semuanya tidak ada artinya. Itulah sebabnya Nabi Hosea berkata, bahwa kita harus mengenal Tuhan. Silakan buka Kolose pasal 2. Mari kita baca Kolose pasal 2 ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu siapa? Rahasia Tuhan adalah Kristus. Dan mengenal rahasia Tuhan, yaitu Kristus. Ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristus, tersembunyi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kemana manusia akan pergi ketika mereka meninggalkan dunia ini? Akankah mereka lenyap seperti debu? Atau adakah hal lain yang akan menjadi titik awal baru? Di mana segala hikmat dan pengetahuan ini tersembunyi? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua itu tersembunyi di dalam Kristus yang adalah rahasia Tuhan. Saat ini, orang mengaku percaya kepada Tuhan sebanyak pasir di tepi laut. Namun, betapa malangnya jika tidak seorang pun yang mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, apa kata Alkitab tentang rahasia Tuhan? Tuhan ingin kita menyadari Kristus yang adalah rahasia Tuhan. Ketika Yesus telah datang untuk pertama kali, orang-orang Yahudi percaya kepada Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan dan Alkitab, tetapi mereka gagal mengenali Kristus. Pada zaman Roh Kudus juga, ada banyak gereja, dan beberapa orang berkata bahwa mereka sudah membaca Alkitab 500 kali atau bahkan 1000 kali. Meskipun mereka membaca Alkitab beberapa kali, mereka gagal untuk menyadari pesan Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak menerima Kristus yang datang untuk kedua kalinya dan kebenaran tentang Tuhan Ibu, pengantin perempuan. Pada waktu kedatangan Yesus yang pertama, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tidak mengakui Tuhan yang datang sebagai manusia. Demikian pula, orang-orang saat ini tidak mengakui Kristus An-Sang-hong yang adalah Yesus datang kedua kali dan Ibu Sorgawi Yerusalem baru. Ada alasan mereka tidak bisa memahami roh dan pengantin perempuan. Mari kita cari tahu jawabannya. Tolong buka 2 Korintus pasal 4. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa,
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapakah ilah zaman ini? Ia adalah iblis, penguasa kerajaan angkasa. Iblis membutakan pikiran orang. Setan membutakan pikiran manusia sehingga manusia tidak bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan atau melihat terang Kristus. Bagaimana seorang manusia bisa menjadi Tuhan? Jika Tuhan datang, Dia pasti muncul di negara besar seperti Amerika Serikat. Untuk apa Dia datang ke negara yang begitu kecil dan miskin? Mereka mengungkapkan pemikiran seperti itu. Hal itu terjadi karena ilah zaman ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Mari kita baca ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ilah zaman ini membutakan mata orang di dunia. Tetapi Tuhan telah membuka mata kita supaya kita bisa melihat. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawaban mereka adalah, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi, ada juga yang mengatakan Yeremia, ada pula yang mengatakan Elia. Menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudari, mengenal Tuhan adalah keberuntungan terbesar. Kita harus mengenal Tuhan yang merupakan pusat alam semesta dan pusat Alkitab. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk memasuki dunia abadi. Tidakkah Anda setuju? Iblis si jahat, yang merupakan ilah zaman ini, membutakan pikiran manusia. Bagaimana anak seorang tukang kayu bisa menjadi Tuhan? Bagaimana orang ini bisa membaca kitab suci tanpa belajar? Dengan kata-kata seperti itu, mereka mengolok-olok dan menghina Yesus dan menyebabkan pikiran orang menjadi buta. Meskipun begitu, Tuhan mengajar Rasul Petrus, Yohanes, dan Paulus tentang Tuhan agar mereka bisa mengenalnya. Demikian juga, Tuhan memberi kita terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Bapa dan Ibu Sorgawi. Oleh karena itu, kita bisa berkata dengan yakin, Kristus Ansanghong adalah Tuhan kita. Ibu Sorgawi Yerusalem baru adalah ibu rohani kita. Bukankah begitu? Walaupun semua orang membaca Alkitab yang sama, ilah zaman ini menutupi seluruh dunia sehingga menjadi kegelapan. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, ada banyak pemimpin agama yang mengaku percaya kepada Tuhan. Mereka memiliki segala jenis kekuasaan di dunia seperti kekuasaan atas gereja. Namun, mereka sudah melakukan apa ketika Tuhan datang ke bumi ini? Mereka tidak mengenali Dia. Akhirnya mereka menyalibkan Tuhan mereka. Mereka meludahi Dia. Mereka mencoba melempari Dia dengan batu. Mereka menghina Dia tanpa ragu-ragu. Semua itu terjadi karena ilah zaman ini membutakan pikiran mereka. Namun, Tuhan memberi kepada kita terang dari pengetahuan tentang Tuhan. Kita semua membaca Alkitab yang sama, tetapi pandang mereka berbeda dengan pandang kita. Karena mereka mempelajari pengetahuan manusia. Namun, bagaimana dengan kita?
Di dalam kitab Yesaya, tertulis bahwa Tuhan mengajar kita. Yesus berkata, "Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku." Apa yang akan dilakukan Tuhan pada akhir zaman menurut Mika pasal 4? Ia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Siapakah yang memberi kita terang dari pengetahuan tentang Tuhan? Bukankah Tuhan datang ke bumi ini dan membuat terangnya menyinari kita? Bukankah Dia mengajari kita kebenaran tentang pengantin perempuan dengan berkata, "Aku mengikuti ibu"? Kita sudah beroleh terang dari pengetahuan tentang Tuhan. Alangkah baiknya kita dan betapa besarnya sukacita kita. Kalau begitu, apa yang terjadi pada mereka yang mengaku percaya Tuhan 2000 tahun yang lalu? Silakan membuka kitab Injil Matius pasal 23. Mari kita baca Matius pasal 23 ayat 13. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Yesus memberikan penghakiman ini secara langsung kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mari kita baca ayat 33. "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Di luar, mereka memiliki bait suci besar, kuasa duniawi, serta kuasa keagamaan. Namun, di mata Yesus, mereka adalah keturunan ular beludak. Mereka tidak berkata kepada Yesus, 'Engkau adalah Kristus, pusat alam semesta. Engkau adalah pusat iman kami dan pusat Alkitab.' Apa gunanya mereka menjadi imam besar kalau mereka tidak mengenal Tuhan? Pada masa dinasti Joseon, ada inspektur kerajaan rahasia. Inspektur kerajaan rahasia melihat apakah gubernur melaksanakan kehendak raja dan berbuat baik atau buruk kepada rakyat. Inspektur tersebut secara diam-diam diutus raja untuk alasan ini. Mereka memiliki kewenangan untuk segera menghakimi atau menghukum gubernur. Mereka memiliki kuasa penuh dari raja. Ketika Yesus datang sebagai manusia, Dia sudah memberikan keputusan bahwa mereka tidak akan meluputkan diri dari hukuman neraka. Saat itu, banyak pemimpin agama berpaling dari Yesus. Tetapi Rasul Petrus, Yohanes, dan Paulus mengenali Yesus. Sampai saat mereka meninggal, mereka menyatakan keyakinan mereka. Pusat alam semesta adalah Tuhan, dan pusat Alkitab adalah Tuhan. Tuhan muncul di bumi ini sebagai manusia. Meskipun orang lain tidak percaya kepada Tuhan dan dunia tidak mengikuti Alkitab, apakah kita boleh mengikuti tingkah laku mereka? Orang yang akan diselamatkan harus menghargai dan menuruti ajaran Alkitab. Kita harus menaati semua ajaran Alkitab, dan tidak boleh lupa bahwa itu adalah jalan kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lihat zaman ini. Menurut Ibrani pasal 9, apa yang akan dilakukan Tuhan untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya? Dikatakan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya seperti kedatangannya yang pertama 2000 tahun yang lalu. Tuhan mengajarkan kita bahwa Dia tidak akan datang dengan nama Yesus, tetapi datang dengan nama baru dari timur. Para nabi juga menjelaskan tentang Kristus yang akan datang pada akhir zaman. Mari kita baca kitab Hosea pasal 3 ayat 5. Hosea pasal 3 ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka. Kepada siapakah mereka akan pergi? Dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir.
Raja Daud meninggal sekitar 250 tahun sebelum Nabi Hosea menulis nubuat ini. Namun, mereka akan mencari siapa? Ada tertulis, mereka akan mencari Daud dan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Oleh karena itu, Daud tersebut bukanlah Daud jasmani. Mari kita baca Lukas pasal 1 untuk mengetahui tentang Daud dari nubuat ini. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Itu maksudnya, Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud kepada Yesus. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Daud yang dinubuatkan oleh Hosea melambangkan Yesus. Kepada Yesus diberikan tahta Daud. Ada tertulis, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Namun, seperti yang Anda ketahui, pada waktu dia datang untuk pertama, dia telah dibaptis pada umurnya 30 tahun, memimpin kerajaan Injil selama 3 tahun, dan naik ke sorga. Meskipun ada tertulis, ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya, dia hanya melakukannya selama 3 tahun pada kedatangannya yang pertama. Mari kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun, pada waktu ia menjadi raja, berapa lamanya ia memerintah? 40 tahun lamanya ia memerintah. Dalam Lukas pasal 1 ayat 31, tertulis, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Oleh karena itu, Yesus harus diurapi pada usia 30 tahun untuk menjadi raja. Ketika dia memerintah selama 40 tahun setelah menjadi raja, kita bisa berkata bahwa dia menggenapi nubuat tentang tahta Daud. Mari kita selidiki kehidupan Yesus lebih lagi. Lukas pasal 3 ayat 21 kita baca. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira berapa tahun? Kira-kira 30 tahun. Yesus dibaptis dan mulai menginjil pada usia 30 tahun. Dalam kitab Lukas pasal 4, baptisannya digambarkan sebagai pengurapan. Mari kita memastikan adegan itu. Lukas pasal 4 ayat 18 kita baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah melakukan apa? Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di sini, penulis kitab Injil Lukas menggambarkan baptisan Yesus dengan berkata bahwa Yesus telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada umat manusia. Lalu, bukankah pengurapan dilakukan pada upacara penobatan raja atau imam besar? Yesus diurapi pada umurnya 30 tahun. Dengan kata lain, dia dibaptis pada waktu itu. Oleh karena itu, sama seperti Daud menjadi raja pada umurnya 30 tahun. Dan memerintah selama 40 tahun, Yesus harus memerintah selama 40 tahun. Namun, pekerjaan Yesus untuk Injil hanya 3,5 tahun.
Agar Yesus menggenapi nubuat tentang tahta Daud, dibutuhkan 37 tahun lagi. Bagaimana nubuat ini bisa digenapi sepenuhnya? Yesus harus datang untuk kedua kalinya sebagai manusia. Apakah Tuhan memerintah dengan bentuk rohanya selama 40 tahun? Tidak. Bukankah Tuhan akan memerintah untuk selama-lamanya? Nubuat bahwa Tuhan akan memerintah selama 37 tahun atau 3 tahun akan digenapi ketika Dia bersama kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Dia datang sekali lagi untuk menggenapi nubuat yang tersisa. Ketika Daud memerintah atas Israel, ada hukum untuk memerintah atas rakyatnya. Demikian juga, Kristus, yang datang sebagai Daud rohani, membutuhkan hukum kehidupan untuk memerintah atas umat sorgawi. Apakah hukum itu? Mari kita lihat Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Pasal 22 tertulis tentang hari Paskah. Ayat 19 kita baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Tentang perjanjian baru, Tuhan telah menetapkannya sebagai hukum untuk memerintah atas umatnya melalui nubuat dalam Yeremia pasal 31. Mari kita pastikan hal itu. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa kata Yesus di dalam Lukas pasal 22 ayat 20? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Yeremia bernubuat tentang perjanjian baru, dan Yesus menggenapi nubuat itu. Mari kita baca ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku yaitu hukumku. Sama seperti Daud memiliki hukum ketika dia memerintah atas bangsa Israel, Tuhan menetapkan hukum perjanjian baru dengan umatnya, dan menyebutnya, hukumku. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah siapa? Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Harus ada hukum antara Kristus, yang dinubuatkan sebagai Daud, dan umatnya. Nabi Yeremia mengajarkan kita, bahwa itu adalah perjanjian baru. Kristus memimpin kerajaan Injil selama 3 tahun dengan perjanjian baru pada waktu kedatangannya yang pertama. Bagaimana dia akan memerintah atas umatnya selama 37 tahun yang tersisa pada waktu kedatangannya yang kedua? Tentu saja, dia akan memerintah dengan perjanjian baru. Kalau dia memerintah atas kerajaan Injil dengan perjanjian baru pada kedatangannya yang pertama, bukankah seharusnya dia datang dengan perjanjian baru pada kedatangannya yang kedua? Dan menggenapi nubuat, aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku? Siapakah Daud yang memimpin kerajaan Injil selama 37 tahun dengan perjanjian baru? Dia adalah Kristus Ansang Hong. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, aku akan memimpin semua anak Sion ke dalam kebenaran dengan perjanjian baru baik pada kedatanganku yang pertama maupun kedatanganku yang kedua. Ketahuilah bahwa aku adalah Dia. Oleh karena itu, Nabi Yesaya sudah menulis apa di dalam Yesaya pasal 25?
Apabila kita bertemu dengan Dia yang meniadakan maut untuk selamanya dengan anggur Paskah tua benar, yaitu anggur perjanjian baru, kita harus mengenal siapakah Dia itu. Sesungguhnya, inilah Tuhan kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Dengan apakah Dia menyelamatkan kita? Dengan hukum perjanjian baru. Bapa Sorgawi An Sang Hong adalah Kristus, yang memimpin pekerjaan Injil selama 37 tahun dengan perjanjian baru. Hari Sabat, baptisan, hari Paskah, ketujuh hari raya dalam 3 bagian, dan peraturan tudung. Tidak seorang pun bisa memulihkan kebenaran perjanjian baru dari gereja awal. Hanya ketika Tuhan datang ke bumi ini, semuanya bisa dipulihkan. Tidak sembarang orang bisa membawa perjanjian baru ke bumi ini. Ilah zaman ini telah membutakan pikiran semua orang. Meskipun Tuhan datang ke bumi ini, manusia tidak bisa menerima Dia. Mereka tidak bersyukur atas kasih karunia Tuhan, tetapi mengeluh dengan berkata, "Kenapa aku begitu menderita hari ini? Kenapa hidupku begitu susah?" Mereka berbuat begitu karena terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan belum cukup disampai kepada mereka. Alkitab dan para nabi telah menyinari kita dengan terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bukankah kita merayakan Paskah Perjanjian Baru yang pernah dihapuskan? Bukankah kita sepenuhnya memelihara hari Sabat dari Perjanjian Baru? Ada yang bertanya kepada kita, bukankah orang gereja Advent memelihara hari Sabat? Tapi hari Sabat mereka dimulai dari hari Jumat. Ini bukan hari Sabat yang lengkap. Tuhan mencari kembali Perjanjian Baru, menjalani kehidupan Daud, dan memerintah atas kerajaan Injil dengan Perjanjian Baru. Mari kita ingat Bapa, yang sudah datang atas nama Yesus dan datang lagi atas nama baru, yaitu Kristus An Sang Hong. Kita tidak boleh melupakan firman kebenaran Bapa Sorgawi, "Aku mengikuti Ibu." Mari kita ingat firman-Nya itu, supaya kita bisa segera berlari kepada Bapa dan Ibu. Roh dan pengantin perempuan, saat mereka berkata kepada semua umat manusia, "Datanglah kepadaku." Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.